Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok RPL yang beranggotakan Maria Trianita, Stephanie Raintung, dan Joy Rompas akan mempresentasikan program dari aplikasi kami. Di sini kita mulai dari from Tkinter import yang berfungsi untuk mengimport library dari Tkinter tersebut. Lalu kedua ada juga dari from OpenPyXL import workbook. Di sini berfungsi untuk mengimpor library OpenPyXL untuk menulis data dalam file Excel tersebut. Kemudian ada juga OpenPyXL.styles. Di sini berfungsi untuk mengatur style tabel yang ada di Excel. Kemudian ada juga fungsi dari from Tkinter import font as Tkinter berfungsi untuk mengimport font dari Tkinter itu sendiri. Lalu ada juga root sama dengan tk yang berfungsi untuk membuat jendela utama dari aplikasi yang kami buat. Kemudian di judul menggunakan fungsi root.title yang diberikan judul aplikasi absensi. Namun untuk aplikasi ini kami membatasi layarnya, jadi menggunakan fungsi root.resizable agar ukurannya tidak bisa diubah. Kemudian ada juga fungsi dari workbook, membuat variabel dari workbook ini agar menyimpan workbook yang akan kita gunakan. Ada juga variabel sheet, di mana berisi workbook aktif. Kemudian ada juga styling. Di sini styling yang pertama itu digunakan bagi judul. Kemudian style yang kedua itu untuk font topik, tanggal, nama, NIM, dan jurusan. Kemudian ada juga kita mengatur pengaturan pada border di Excel nanti. Di sini fontnya itu bold, lalu dalam tabelnya kiri kanan, atas dan bawah itu dibuat thin dengan color black. Kemudian kita juga mengatur alignment-nya di mana secara horizontal dibuat menjadi center, sama juga ketika posisinya vertikal juga dibuat menjadi center. Kemudian lanjut di kanvasnya, di sini ada height dan juga ada width. Height itu berfungsi untuk mengatur tinggi dari kanvas tersebut. Jadi tinggi dari kanvas tersebut dibuat menjadi 500, sedangkan width yaitu lebar diatur menjadi 650. Kemudian ada juga variabel canvas, di sini diberikan background warnanya putih. Kemudian pada akhirnya ditutup dengan fungsi canvas.back untuk menampilkan kanvasnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam pengaturan penempatan di workbook Excel. Nah, di sini ada sheet A1 sama dengan topik, di mana ini untuk membuat variabel sheet A1 berisi tentang topik. Selanjutnya ada A1 sama dengan sheet ini untuk membuat variabel A1 berisi sheet A1 yang terdapat topik. Selanjutnya ada A titik font sama dengan font ini untuk memakai variabel font yang sudah diatur menjadi bold. Kita masuk ke sheet A2. Sheet A2 sama dengan tanggal pertemuan berfungsi untuk membuat variabel sheet A. Sheet A2 font ini sama penjelasannya dengan sheet A1 di topik. Kita masuk dalam sheet A3, di mana sheet A3 ini membuat variabel A3 berisi sheet A3 yang terdapat nomor. Selanjutnya A3 font ini untuk memakai variabel font yang sudah diatur menjadi bold 12. Selanjutnya A border sama dengan border berfungsi untuk memakai variabel border yang telah diatur sebelumnya. Selanjutnya ada element sama dengan element. Ini berfungsi untuk memakai variabel element yang telah diatur sebelumnya.
Selanjutnya kita masuk ke dalam sheet B3, di mana sheet B3 ini sheet B3 sama dengan nama berfungsi untuk membuat variabel sheet B berisi tentang nama. Nah, penjelasannya ini sama juga seperti sheet A3 di atas. Sheet C3 sama dengan NIM. Ini berfungsi membuat variabel sheet C3 berisi tentang NIM. Penjelasannya sama juga. Selanjutnya masuk ke sheet D3 sama dengan jurusan, di mana ini berfungsi membuat variabel sheet D3 berisi tentang jurusan. Nah, D3 sheet D3 yang terdapat jurusan, font sama dengan font memiliki variabel font yang sudah diatur menjadi bold 12. Selanjutnya ada border sama dengan untuk memakai variabel border yang telah diatur sebelumnya juga. Alignment sama dengan alignment berfungsi memakai variabel alignment yang telah diatur sebelumnya. Nah, di sini ada num sama dengan 0 ini berfungsi membuat nomor star dari 1. Selanjutnya, kita masuk ke dalam membuat fungsi untuk insert data. Nah, di sini ada def insert data, kemudian global num. Global num ini berfungsi untuk membuat variabel global. Num sama dengan 6 tambah 1 ini berfungsi membuat nomor star dari 1. Jika ditambahkan 1 data, maka 1 tambah 1 sama dengan 2, maka berpindah di 2. Selanjutnya ada sheet 6 sama dengan 6 tambah 3, di mana artinya tabel nomor dimulai di A3. Jadi, jika ditambahkan 1 data, maka 1 tambah 3 akan berpindah ke A4. Selanjutnya ada sheet A. Sheet A sama dengan ini membuat variabel sheet A berisi variabel 6, di mana nomor star dari 1. Kemudian ada data 0 sama dengan sheet A. Ini untuk membuat variabel data nomor berisi sheet A. Selanjutnya ada data no border, di mana berfungsi untuk membuat variabel. Selanjutnya ada data border yang berisi variabel border yang telah diatur sebelumnya. Ada data alignment, di mana membuat variabel. Selanjutnya ada data no alignment yang berisi variabel alignment yang telah diatur sebelumnya juga. Masuk ke sheet B. Sheet B ini sama dengan membuat sama dengan name entry untuk membuat variabel sheet B berisi variabel 6, di mana nomor star dari 1. Ini ada data nama, ada data nama dengan sheet ini mengartikan sebagai membuat variabel data nama berisi sheet B. Kemudian data nama border membuat variabel border berisi variabel border yang telah diatur juga sebelumnya. Data nama alignment sama dengan alignment ini untuk membuat variabel data nama alignment yang berisi variabel alignment yang telah diatur sebelumnya. Kita masuk ke dalam sheet C, di mana sheet C ini mempunyai fungsi untuk membuat variabel data name berisi sheet C. Pengertiannya sama dengan sheet 6 di atas. Selanjutnya ada sheet C, di mana sheet C ini membuat name, membuat variabel berisi di mana nomor star dari 1. Pengertiannya juga sama seperti di atas. Kemudian masuk ke sheet D, di mana sheet D ini jurusan entry get,
ini untuk membuat variabel sheet D berisi variabel 6, di mana nomor start dari 1. Ada data jurusan, ini untuk membuat variabel data jurusan, kemudian data jurusan border untuk membuat variabel data jurusan yang berisi variabel border yang telah diatur sebelumnya. Selanjutnya ada data jurusan element. Data jurusan element ini untuk membuat variabel dan data element yang berisi variabel element yang telah diatur juga sebelumnya. Kemudian ada sheet B1 dengan sheet 2 ini berisi topik dan tanggal ini untuk membuat jika button insert diklik akan bertambah. Dan B2 tetap, jadi tidak perlu pakai sheet 6 lagi. Kemudian ada nama, NIM, dan jurusan. Ini juga berfungsi untuk button insert yang akan menghapus entry nama, NIM, jurusan setelah di-insert. Selanjutnya, membuat tempat untuk menyimpan data absensi, save data ke Excel. Dev save data global informasi yaitu membuat variabel global yang bisa diakses dari semua fungsi dan merubah informasi. Workbook save yaitu membuat nama file dari data yang telah disimpan. Informasi yaitu membuat informasi data yang telah di-save. Selanjutnya, mengubah informasi dari awal atau nol lagi. Dev create new data, global informasi sama dengan setelah mengisi data, klik masuk data, yaitu membuat informasi baru. Setelah create new data, semua data yang ditulis akan dihapus. Di sini ada nama entry, name entry, jurusan entry, topik entry, tanggal entry, 6 sama dengan 0, yaitu 6 diubah jadi 0 lagi, yaitu membuat frame untuk judul, topik, tanggal, name, nama, jurusan, dan button. Frame judul yaitu frame judul place, yaitu rel X sama dengan 0 kurang 1 kiri kanan, rel Y bawah ke atas, rel width, rel height, ancor N, itu titik pusat di north utara. Judul multimedia font, warna, dan font. Untuk objek entry, yaitu untuk get untuk mendapatkan informasinya. Untuk warna label topik, background warna putih. Frame topic place, yaitu mengatur tempat label topik. Topik info, yaitu warna untuk memasukkan data jawaban topik dengan background light blue. Topik info place, yaitu untuk mengatur tempat memasukkan data jawaban topik. Topik info yaitu mengatur tempat memasukkan jawaban topik. Topik entry yaitu di mana mengatur penempatan topik tersebut, di mana untuk memasukkan data mengatur tempat topik tersebut. Topik entry place yaitu mengatur penempatan topik tersebut yang tadi telah dijelaskan. Topik entry.get yaitu berfungsi untuk menyimpan dari data topik tersebut. Selanjutnya ada frame tanggal, frame nama, frame name, dan frame jurusan, di mana yang tadi sudah dijelaskan pada topik. Selanjutnya ada informasi, yaitu membuat informasi dari data yang telah di-save. Frame button, yaitu membuat button insert, save, create new, dan data exit. Selanjutnya ada insert,
Insert yaitu variabel yang berfungsi untuk membuat button. Insert dengan teksnya yaitu masukkan data. Misalnya ada insert place, yaitu variabel untuk membuat penempatan button insert tersebut. Selanjutnya ada save, di mana save yaitu variabel yang berfungsi untuk membuat button save dengan teksnya yaitu simpan data, save place untuk membuat penempatan button tersebut, button save tersebut. Selanjutnya ada create new data, yaitu variabel yang berfungsi untuk membuat button create new data dengan teksnya yaitu buat data baru. Create new data place yaitu variabel untuk membuat penempatan button create new data tersebut. Selanjutnya ada exit, yaitu di mana variabel yang berfungsi untuk membuat button exit dengan teksnya yaitu exit itu variabel untuk membuat root main loop mengambil semua fungsi pada Tinker. Nah. Lalu sekarang kami akan menunjukkan running dari aplikasi kami. Sekarang kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari aplikasi kami. Jadi di sini kita menaruh topik, nama topiknya itu pengantar multimedia. Lalu tanggal pertemuan 27 Mei 2022. Di sini kita akan masukkan 3 anggota saja. Yang pertama namanya itu Maria Trianita. Maria Trianita, NIM-nya 022. Jurusan Matematika. Ya, untuk memasukkan nama dari anggota ini, kita klik masukkan data. Setelah masukkan data, datanya akan hilang untuk diisi ke anggota selanjutnya. Anggota selanjutnya namanya Stephanie Raintung. NIM-nya 1013. Jurusan Fisika. Lalu kita klik masukkan data lagi. Nah, yang ketiga namanya Joy Rompas. NIM-nya 014. Jurusan Biologi. Kita klik masukkan data. Nah, setelah data disimpan, datanya kita masukkan semua, kita masuk ke dalam simpan data, di mana data ini akan dimasukkan ke dalam software Excel. Nah, untuk informasinya tertulis, data telah di-save dengan nama file pengantar multimedia, yaitu topiknya, dan juga tanggalnya, yaitu 27 Mei 2022, dengan format XLSX di Excel. Jadi, kita bisa untuk button selanjutnya juga ada buat data baru untuk pertemuan selanjutnya. Dan jika setelah selesai, kita bisa langsung memilih tombol keluar untuk keluar dari aplikasi ini. Selanjutnya, kita akan melihat data yang telah di-save di Excel. Nah, ini untuk tampilan data yang telah kita masukkan tadi, dengan judul pengantar multimedia, dengan tanggal yang ada. Di sini pada baris A terdapat topik, pada baris B sini terdapat nama yang telah kita masukkan tadi. Begitu pula dengan tanggal pertemuan terdapat di sheet A ini, lalu yang B ini
tanggal yang kita masukkan. Lalu ada nomor, lalu ada nama, ada NIM, dan jurusan. Tadi kita telah masukkan fungsi di mana angkanya itu dimulai dari 1, sehingga begini hasil dari outputannya. Jadi sekian dari presentasi kami. Terima kasih.